Halo, selamat siang anak-anak kelas 4 ya. Bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Pak Ayub ya. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sumber energi. Ya, Pak Ayub ini kelihatan panas ya. Tahu ini sumber apa? Di matahari ya. Ya, supaya tidak panas Pak Ayub akan berteduh ya. Ya, sini ya. Mungkin lebih enak ya. Sumber energi panas banyak manfaatnya ya. Panas matahari ini yang pertama ini ya. Tumbuhan ini untuk apa? Yang pertama ya sudah tahu ya, proses fotosintesis itu yang pertama. Terus manfaat yang kedua untuk karena bumi mengelilingi matahari ya, terjadi 4 musim ya. Kalau di negara kita hanya 2 musim ya, musim kemarau dan musim penghujan. Tapi kalau di negara lain ada 4. Apa musimnya? Panas, hujan gitu, semi, dan musim dingin ya. Kalau di negara kita nggak ada ya, hanya 2 musim. Kemudian yang ketiga, manfaat matahari masih banyak lagi, merubah bumi ini siang dan malam ya. Kalau ini termasuk siang ya, siang bolong ya. Kadang kalau yang pertama siang bolong, yang kedua gelap atau malam. Kemudian yang keempat, nah, banyak manfaat sinar matahari ya, menghangatkan kondisi bumi ini ya, biar tidak terlalu dingin. Itu manfaat matahari. Masih ada banyak manfaat lagi, nanti Pak Ed jelaskan dalam video berikut ini. Ini yang pertama, percobaan yang pertama. Kita mau lihat percobaan tekanan udara atau manfaat energi. Tahu bedanya? Iya, tahu bedanya? Ya, tahu bedanya ya. Manfaat energi angin, semakin banyak tekanan udara atau angin, semakin baling-baling ini berputar dengan cepat. Artinya banyak energi yang dihasilkan. Seperti baling-baling untuk menggerakkan uh, PLTB ya, pembangkit listrik tenaga baru atau angin. Itu untuk menghasilkan energi listrik ya. Semakin angin banyak yang berembus, baling-baling ini bergerak dan dapat menghasilkan energi listrik. Ya, ini untuk kebutuhan kita ya. Itu manfaat energi angin. Yang kedua, selain baling-baling ini juga dapat menggerakkan layang-layang ya, untuk bermain anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, itu dapat menyejukkan suasana atau kalau ini suasananya sangat panas karena ada suhu udara yang cukup dingin, itu menyejukkan suasana biar bumi itu tidak terlalu panas dengan adanya panas matahari. Jadi imbang ya, ada panas matahari tapi juga ada yang mengondisikan, yaitu angin atau tekanan udara. Jadi intinya tekanan udara atau angin yang cukup dapat menghasilkan energi yang besar. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu sumber energi air ya. Anak-anak tahu air untuk apa? Banyak manfaatnya ya. Yang pertama, kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, kebutuhan sehari. Yang kedua itu energi air, tekanannya itu dapat dimanfaatkan. Contoh ini ya, tekanan air yang besar dapat membantu pekerjaan manusia ya, untuk menyirami atau membersihkan lingkungan. Yang ketiga selanjutnya, tekanan air dapat menggerakkan baling-baling ya atau pinggir air, dapat menghasilkan energi apa? Listrik. Nah, kebutuhan kita. Jadi manfaat energi air ini sangat banyak sekali untuk kebutuhan manusia. Ya, selanjutnya selain sumber-sumber energi tadi, kita ya sebagai manusia harus selalu berhemat energi. Kita ajak adik kita, kakak kita, bapak ibu orang tua di rumah untuk selalu berhemat sumber energi ya. Untuk selanjutnya, apa itu energi ya? Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi ya. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Tapi apa ya energi itu ya? Apakah anak-anak sudah tahu energi itu? Ya. Energi sendiri itu apa ya? Nah, kita akan pelajari apa itu energi ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja,
kemampuan untuk melakukan kerja. Energi adalah daya atau kekuatan atau tenaga yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, itu energi. Ya, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber yang terbesar di bumi yaitu matahari. Ya, ini sumber paling utama ya bagi kehidupan. Selanjutnya, matahari merupakan sumber energi panas dan energi cahaya. Bercahaya tapi juga panas. Berikut adalah contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Ya, manfaat yang pertama yaitu manfaat panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Daur air nama lainnya juga disebut siklus air. Ya, jadi air itu tidak hilang ya saat terkena matahari menguap ke atas. Ya. Jadi air laut kena panas matahari atau energi matahari menguap ke atas kemudian menjadi bentuk-bentuk awan. Bisa awan gelap ya. Kalau gelap sekali itu tandanya ya anak-anak sudah tahu ya mungkin hujan. Nah, atau peristiwa hujan. Tapi hujan itu ada prosesnya. Nah, air laut menguap menjadi awan, kemudian awan itu digeser oleh angin atau terbawa oleh angin, hembusan angin. Kemudian karena suhu terlalu dingin, suhu udara terlalu dingin, kemudian awan itu menjadi bintik-bintik atau titik-titik air. Karena air itu istilahnya mempunyai massa atau berat, kemudian jatuh ke permukaan bumi ya, atau turunlah yang disebut turun hujan. Nah, hujan itu jatuh ke permukaan bumi, jatuh ke tanah. Kemudian tahu ya
Apa itu panel surya? Yaitu semacam alat untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Biasanya anak-anak pernah lihat di atas lampu merah pinggir jalan itu ada semacam kotak persegi atau persegi panjang. Nah, itu panel surya. Tujuannya apa? Untuk mengubah panas matahari menjadi energi listrik untuk menghidupkan lampu merah atau traffic light. Nah, panel listrik dapat perubahan energi dari energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, kemudian dari manfaat-manfaat tadi kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu perubahan energi angin. Ya, energi angin. Angin apa itu ya angin? Nah, angin merupakan udara yang bergerak. Nah, kemudian angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ya, saling menguntungkan ya angin. Tadi yang Pak Ayub sudah jelaskan ya, banyak. Yang pertama, manfaat angin sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini baling-baling. Ya, ini ada di Sulawesi ya, bagian Indonesia ya. Banyak di sana dibangun atau istilahnya PLTP ya. Ini terdapat di Sulawesi ya, untuk menggerakkan kincir sumber energi listrik. Kemudian yang kedua, angin membantu penyerbukan pada tanaman, yaitu pada proses ini pada tanaman jagung. Jadi pada putih dan sari itu terkena angin ya, kemudian terbawa oleh angin untuk proses perkembangbiakan ya, pada tanaman jagung. Nah, ini ternyata saling menguntungkan ya, angin dan tanaman, jadi ada hubungannya. Demikian juga kita untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan alam ini ya. Jadi angin dan tumbuhan itu saling menguntungkan. Kemudian yang nomor 3, angin menggerakkan kapal layar, jelas ya. Kemudian yang keempat, angin sebagai sumber energi yang menggerakkan alat pada olahraga angin, yaitu olahraga yang membutuhkan energi angin. Nah, selain layang-layang tadi yang Pak Ayub jelaskan, angin itu menggerakkan gantole atau para layang. Nah, itu ya. Kemudian terjun payung ya, sering kali mungkin anak-anak lihat. Nah, perubahan energi air selanjutnya ya, energi air. Nah, yang pertama, manfaat dari energi air. Nah, ini ada baling-baling atau kincir air ya. Air sebagai tenaga penggerak pada pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu semakin deras aliran air itu menggerakkan baling-baling dan semakin menggerakkan pada generator atau alat penghasil ya, penghasil listrik. Nah, jadi itu manfaat dari air. Nah, tadi yang Pak jelaskan, semakin deras semakin banyak energi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya energi air dan energi angin adalah contoh dari energi gerak. Nah, karena terlihat bergerak. Nah, untuk selanjutnya yaitu, nah ini tadi ya, pembangkit listrik tenaga angin disingkat PLTP ya, ini terdapat di Sulawesi ya. Ini PLTP ini paling besar ya. Kemudian selanjutnya pembangkit listrik tenaga air disingkat PLTA. Terima kasih, sekian dari Pak Ayub. Tuhan Yesus memberkati.